Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alex Hendra, dan kali ini kita akan mereview hasil belanja saya, Blak Wayang Gagrag Cirebon, dimana Blak Wayang Gagrag itu anak saya lagi gambar, dimana Blak Wayang Gagrag Cirebon itu sangat susah untuk dicari ya. Alasannya kenapa ya? Anda pasti tahu kenapa. Pokoknya yang jelas Blak Wayang Cirebon itu adalah salah satu Blak Wayang yang susah dicari ya. Sama misalnya kayak yang Wayang Bali itu, Jekdong itu juga agak susah untuk dicari. Wayang Kedu itu juga. Kalau Wayang Surakarta sama Jogja itu kan melimpah ya. Nah, dalam rangka melestarikan budaya biar tetap lestari, biar tidak dimonopoli oleh satu orang pengetahuannya, saya senang banget ketemu sama Mang Asep Gesik itu yang akhirnya menjual Blak Wayang ya. Nah itu, nah jarang sekali orang jual Blak Wayang itu, tapi Mang Asep ini menjualnya. Nah ini kita akan review satu-satu. Ini tidak banyak sih yang saya beli, cuma beberapa aja yang nanti dari sini saya bisa menurunkan berbagai macam wayang yang lain ya, karakter yang lain dari modal Blak Wayang ini. Ini cukup menarik ya, walaupun dengan ada beberapa yang ukurannya masih menurut saya masih kurang ideal atau kurang proporsional, tapi itu tidak masalah. Yang jelas Blak Wayangnya sudah hadir banyak, dan ini bisa menambah khasanah wayang Indonesia ya. Kita cek sekarang. Nah ini dia ya, blaknya ini Gunungan Gagrag Cirebon. Ini varian satu, karena ada beberapa varian yang hewan-hewan itu nggak ada, atau ada yang ini gambarnya macan atau harimau atau banteng atau apa itu, tapi ini varian satu ya. Ini gunung yang di tengah, gunungan yang di tengah. Ini nanti saya rapikan lagi nih beberapa. Ini saya beli di Mang Asep Gesik. Ini bala dewa, ini keren sekali, bagus sekali ya. Ini nanti tinggal saya rapikan sedikit lah, dan nanti saya bikin versi kidangannya. Wah ini beli silakan di Mang Asep Gesik ya. Ini ada jin langgur. Jin nganggur. Jin nganggur besar sekali ya. Wah ini nanti saya juga akan rapikan, terutama kertasnya, karena ini Mang Asep pakainya sambung-sambungan begini, jadi ini nanti saya rapikan lah lebih bagus lagi untuk pengarsipan juga ya, karena penting bagi saya itu bukan cuma sekedar jualan, tapi itu pengarsipan, sehingga kalau dicari oleh orang lain untuk lihat atau dimuseumkan itu enak gitu loh, punya galeri sendiri. Nah, ini kala besar sekali, 80 sekian senti. Ini juga saya rapikan nanti. Nah ini ada Kangsa. Wayang Kangsa ini bisa nanti menurunkan banyak wayang lain ya, bisa jadi Gandamana atau bisa jadi Boma Narakasura juga bisa, berapa terus bala Alas Amer juga bisa. Ini para pasukan-pasukan Pringgondani juga itu bisa, tinggal mulutnya nanti yang diganti ya, jadi ada taringnya. Gitu. Braja Musti, Braja Denda, Braja Wikalpa itu bisa diturunkan dari wayang ini. Ini saya rapikan lagi nanti. Wah ini dia si legendnya ya, Bapak Dorna. Bapak Dorna ini keren sekali. Cirebon ya ini ya, Gagrag Cirebon. Ini Kresna juga bisa menurunkan dari ini, bisa karena bisa diturunkan dari wayang ini juga. Terus Nakula Sadewa juga bisa dari wayang ini ya, karena ukuran dangaknya ya serupa lah, tinggal nanti bagian belakangnya. Nah, Dursasana, wah besar sekali Dursasana. Kalau butuh versi kidangannya, kalau Mang Asep nggak ada, langsung lari ke saya sebentar. Nah ini terus ini ada Rahwana. Ini nanti bisa menurunkan Rahwana Topong, Rahwana Mahkota, dan seterusnya, dan wayang-wayang sabrangan yang lain juga. Ini Rahwana, variannya ada yang taringnya panjang, ada yang enggak. Ini Duryodhana.
enggak sama sama Rahwana ukurannya tuh ya sama tingginya. Duryodhana bokongan besar ya, bokong gede. Ini Duryodhana. Ada Arjuna juga menurunkan wayang lain banyak ini nanti. Ini sebenarnya induknya sama ini. Ini ada Sasrabau ya, bukan Dewasrani. Kalau di Cirebon ini Sasrabau, Arjuna Sasrabau. Ya, Antarja ini bisa menurunkan Gatotkaca juga dan Entawan juga dan banyak ya. Jayadrata juga bisa diturunkan dari wayang ini blaknya. Nah, ada Anoman bisa menurunkan nanti Anggada, Sugriwa, Subali. Kalau Sugriwa Subali agak gede dikit sih, tapi ya pasukan munyuk-munyuk ini bisa dari sini monyetnya. Ya, Hanoman Gondrong. Nah, Ketara Guru ini Bima besar ya. Raja Mala, wah. Gatotkaca ini serupa bisa geni, bisa menurunkan ini nanti wayang putran-putran yang bambangan-bambangan kecil ya. Nah ini dia. Untuk saya tulis permak, ini harus dipermak karena ukurannya bagi saya masih kurang ideal sih. Sumbadra, Sri Kandi ini bisa menurunkan Banowati, bisa siapa lagi ya, wayang-wayang Wilutama dan seterusnya. Nah ini bukan Aswatama ya, ini Lesmana Mandrakumara kayak Gagrag Cirebon. Ada yang versi pakai ketu kayak gitu, ada juga yang rambut panjang. Pancakomara lebih terkenalnya. Ini ada siapa yang terakhir ini, Setyaki, bisa menurunkan banyak wayang juga ya dari sini. Pokoknya itu ya teman-teman. Kalau mau pesen di Mangasep Kesik, kalau di Mangasep Kesik nggak ada ya pesen ke saya. Baik, itu dia tadi ya, teman-teman bisa melihat blak wayangnya. Jadi saya itu berpikir kenapa ya kalau wayang Cirebon, karena saya asli Cirebon ya, saya taunya ya wayang Cirebon gitu. Kalau ya Surakarta ya saya tahu, itu Jogja tahu, Kedu itu ya sedikit banyak tahu lah. Kalau Bali kan sama Jackton masih sangat awam di kepala saya. Nah, karena saya orang Cirebon, saya tuh kok menyayangkan kenapa kalau di Cirebon penyebaran wayang blak wayang, pengetahuan wayang itu sangat sedikit sekali ya. Sementara misalnya di wayang Gagrag Yogyakarta, bahkan Jekdong sekalipun gitu, atau wayang Surakarta itu bukunya ada loh teman-teman. Gagrag ensiklopedi wayang Gagrag Surakarta abjad A, B, C dan sampai terus gitu. Dan itu kita bisa membelinya dengan mudah gitu. Nah, kalau di Cirebon itu saya cuma tahu ada satu buku karyanya Ki Puryadi dan itu sangat susah sekali untuk dicari dan ya mentok, penyebarannya tidak menyeluruh gitu, hanya di beberapa orang saja gitu. Itu sayang sekali ya. Saya sih berharap ada gitu, misalnya pegiat wayang di Cirebon membuat bukunya kemudian menyebarkannya sehingga pengetahuan wayang itu bisa terus-menerus gitu sampai ke teman-teman yang masih belajar gitu, baru belajar membuat wayang gitu. Kan enak gitu, jadi orang tuh nggak dimonopoli oleh satu orang gitu pengetahuannya, tapi juga disebarkan. Dan kalau misalnya memang harus beli, ya beli gitu. Kami bisa insya Allah mau mengeluarkan uang itu untuk membeli itu, biar pengetahuannya tersebar, tidak hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Kan sayang ya. Kalau misalnya kita cek aja Gagrag Yogyakarta gitu, kita googling itu, pasti langsung nemu wayangnya dari A, B sampai seterusnya, ada yang kurang itu. Apalagi Surakarta gitu, banyak banget itu. Sehingga anak-anak muda gitu, para bocil-bocil gitu, anak SMP, anak SD gitu, itu memahami wayang itu jauh lebih leluasa gitu, untuk belajar wayang itu jauh lebih leluasa dibanding dengan apa itu nak? Iya, dibanding dengan misalnya yang saya melihat khasanah pengetahuan wayang Gagrag Cirebon itu hanya sedikit sekali, orang-orang tertentu saja yang tahu. Bocil-bocil itu ya yang tahu yang seneng wayang aja gitu. Tapi kalau misalnya yang awam gitu, mana ada kita bisa megang bukunya itu Gagrag Cirebon gitu.
nggak ada, belum ada, karena saya cuma tahu cuma ada satu buku karya Ki Puryadi dan itu sudah tidak beredar lagi, hanya dimiliki oleh beberapa orang. Sayang sekali kalau misalnya pengetahuan itu mentok sampai situ. Nah, kan kita kan pengen terus lestarikan. Nah, misalnya saya jadi tahu itu, anak saya gitu, semuanya bisa membeli buku itu, bisa download e-booknya misalnya, beli e-booknya kan enak gitu. Jadi pengetahuannya tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Itu saja ya. Kalau misalnya teman-teman mau membeli Blak Wayang ini, nomornya saya cantumkan di deskripsi. Ini karyanya Mang Asep, jualannya Mang Asep. Kalau mau beli yang Gagrag Cirebon silakan ke sana. Nah, apakah saya juga akan menjual Blak Wayang Gagrag Cirebon? Ya, tentu saja. Tapi dengan catatan gini, kalau misalnya di tempatnya Mang Asep Anda nyari Blak Wayangnya tidak ada, nah silahkan datang ke saya, tanya ke saya. Nanti saya akan bikinkan. Dengan catatan kalau di tempat Mang Asep nggak ada, karena saya juga pengen ya berbagi informasi, berbagi rezeki dan stop monopoli ya, gitu, biar orang lain juga dapat kecipratan rezekinya. Mang Asep hebat sekali nih, Mang Asep. Saya nggak tahu nama aslinya Mang Asep, saya juga nggak tahu umurnya Mang Asep ini berapa puluh tahun ya. Mungkin lebih tua dari saya atau lebih muda dari saya nggak tahu, tapi beliau orang baik, berkenan untuk menjual Blak Wayang, bukan memberi loh ya, tapi menjual. Itu juga udah, bagi saya udah sebuah prestasi ya, menjual gitu, sehingga kita bisa beli dan tahu, oh ini gunungannya Cirebon tuh begini, oh ini kangsanya Cirebon seperti ini. Jadi nggak orang-orang tertentu saja yang tahu gitu. Kan nggak oke banget ya untuk kelestarian budaya gitu ya, untuk perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Waduh. Nah, jadi kalau mau beli di tempat saya boleh, dengan catatan di tempatnya Mang Asep wayang yang Anda pesan itu tidak ada, baru datang ke tempat saya. Kalau saya yang jelas akan jual yang versi kidangan, itu udah pasti ya. Mau di tempatnya Mang Asep versi besarnya ada, itu saya akan bikinkan kidangan. Kecuali misalnya Mang Asep berinovasi gitu ya, oh saya juga bikin kidangan, maka saya stop, angkat tangan. Nah, mending beli tempatnya Mang Asep saja. Begitu tempatnya Mang Asep nggak ada yang kidangan, datang ke saya gitu, biar kita bagi-bagi rezeki. Karena saya juga sumbernya ini dapatnya dari Mang Asep. Saya nanya-nanya ke orang-orang lain itu nggak ada yang ngasih, banyak yang pelit ya. Banyak yang pelit, nggak ngasih informasi. Mang Asep ini tidak memberi tapi menjual. Nah, menjual, dan saya bersyukur sekali. Harganya juga murah ya. Nanti cek aja di Facebooknya juga, nanti saya cantumkan juga Facebooknya Mang Asep plus nomornya ya. Terima kasih banyak, saya Alex Wendra. Maaf kalau ada yang tersinggung, ya salahnya sendiri kalau Anda tersinggung karena tidak bagi-bagi ilmu pengetahuan ke orang lain. Itu kesalahan Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Saya Alexander Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.